warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai materi ruang lingkup pemasaran, struktur pasar, analisis pesaing, dan strategi bersaing. Saya Salviana Rizky. Saya Safia Restu. Saya Un Kurniati. Saya Laili Makfiro. Ruang lingkup pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Pemasaran berkenaan dengan mengenali dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, keinginan rakyat membayar pajak. Pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi tersebut menentukan nilai barang dan jasa. Pemasaran melibatkan berbagai proses dalam tahapan pelaksanaannya. Produsen harus mencari pembeli dan mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan mereka, merancang produk dan jasa baik mutunya, menetapkan harga atas produk atau jasa tersebut, mempromosikan, dan kemudian mengirimnya ke pasar. Tujuan yang ingin dicapai melalui proses pemasaran pada sebuah perusahaan tergantung dari bisnis perusahaan, di mana melalui proses pemasaran terjadi pengenalan produk kepada konsumen, kemudian pembelian sehingga berdampak pada pendapatan perusahaan. Pada dasarnya, konsep pemasaran adalah memfokuskan pada pasar, berorientasi pada pelanggan, usaha pemasaran yang terkoordinir, yang ditujukan untuk menghasilkan kepuasan pelanggan sebagai kunci untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran pada hakikatnya merupakan serangkaian upaya yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ada dua langkah untuk mengembangkan strategi pemasaran. Yang pertama, mempelajari dan menganalisis pasar sasaran yang potensial, kemudian memilih di antara pasar tertentu. Kedua, menciptakan marketing mix atau bauran pemasaran untuk memuaskan pasar yang dipilih. Strategi pemasaran terdiri atas 5 elemen yang saling terkait. Yang pertama ada pilihan pasar, yaitu untuk memilih pasar yang akan dilayani yang dimulai dengan kegiatan segmentasi pasar. Yang kedua ada perencanaan produk, meliputi produk spesifikasi yang dijual, membentukkan lini produk, dan desain penawaran individual pada masing-masing lini. Yang ketiga ada penetapan harga, yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai kuantitatif dari produk kepada pelanggan. Yang keempat ada sistem distribusi, adalah sistem saluran yang ditempuh untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Yang terakhir ada komunikasi pemasaran atau promosi, yang meliputi periklanan, personal selling, promosi penjualan, direct marketing, dan public relation. Kegiatan pemasaran. Dalam kegiatan pemasaran mencakup beberapa hal, yaitu organisasi pemasaran, yang dipakai untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Organisasi juga bertugas untuk merancang kegiatan perusahaan agar berjalan dengan baik. Selain itu, organisasi juga bertanggung jawab pada perancangan produk, riset pemasaran, promosi, dan distribusi. Yang kedua ada pasar. Pasar bisa diartikan sebagai target utama pemasaran produk atau tempat penjualan dilakukan. Misalnya, pangsa pasar produk makanan Korea lebih ditunjukkan ke orang-orang yang penyuka makanan Korea. Yang ketiga ada produk, artinya produk yang akan dipasarkan dan dijual ke publik. Sebelumnya, produk harus melalui serangkaian tahapan, seperti tahapan perencanaan, penentuan target pasar, produksi, dan distribusi. Yang keempat ada penentuan harga. Sebelum produk dipasarkan, perusahaan harus menentukan harga yang sesuai. Biasanya dalam menentukan harga, perusahaan akan melakukan riset pasar terlebih dahulu. Misalnya jika target pasarnya mahasiswa atau pelajar, berarti harganya harus tergolong relatif murah. Yang terakhir ada promosi. Promosi merupakan cara efektif untuk menawarkan dan memasarkan produk perusahaan supaya laris. Promosi bisa dilakukan dengan menggunakan brosur, memasang iklan di media sosial, dan lain sebagainya. Struktur produk pasar. Struktur produk pasar adalah sistem pengelompokan pasar yang didasari oleh karakter dari tiap golongan pasar. Karakteristik ini menggambarkan cara setiap organisasi pasar berperilaku dan mengambil keputusan. Di dalamnya nanti akan terlihat cara penentuan harga, cara bersaing, serta peran pasar tersebut secara menyeluruh. Jenis struktur produk pasar ada dua,
Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang lebih berpusat pada konsumen, karena barang yang dijual adalah barang sejenis, sehingga konsumen bisa lebih mudah beralih ke penjual lain jika mendapatkan harga yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna yaitu persaingan menjadi lebih ketat karena produsen bisa bebas menawarkan barang dagangannya demi menarik konsumen. Dan kelebihan dari pasar persaingan sempurna adalah harga akan terkontrol lebih mudah. Ciri pokok dari pasar persaingan sempurna ada 5. Yang pertama, penjual dan pembeli tersedia dalam jumlah melimpah. Yang kedua, pemerintah tidak mencampuri urusan penentuan harga. Yang ketiga, kebebasan gerak faktor produksi. Yang keempat, konsumen berhak untuk menawar. Dan yang kelima, kemudahan penjual untuk masuk dan keluar pasar. Contoh dari pasar persaingan sempurna ada 5. Yang pertama ada pasar sayur dan buah. Yang kedua ada pasar beras. Yang ketiga ada bursa efek atau pasar modal. Yang keempat pertokoan minyak wangi atau parfum. Dan yang kelima pertokoan baju atau pakaian batik. Jenis struktur produk pasar yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah struktur pasar yang dimana jumlah penjual lebih sedikit daripada pembeli. Barang yang ditawarkan juga lebih beragam, sehingga penjual dapat memperoleh keuntungan dengan sangat maksimal. Kekurangan dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu tidak ada alternatif lainnya, serta terdapat diskriminasi harga. Kelebihan dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu barang yang ditawarkan memiliki kualitas unggul dan untungnya bisa lebih besar. Ciri pokok pasar persaingan tidak sempurna ada 3. Yang pertama, jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. Yang kedua, penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Yang ketiga, penjual baru akan susah untuk bersaing. Jenis dari pasar persaingan tidak sempurna ada 5. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu kondisi di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar atau melayani semua konsumen yang datang. Contoh dari pasar monopoli yaitu diantaranya perusahaan BUMN, PLN, Telkom Indonesia, dan Minyak Bumi. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli ada beberapa penjual yang menguasai pasar dan banyak pembeli. Contoh dari pasar oligopoli adalah industri sabun, baja, rokok, pasta gigi, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang memiliki jumlah produsen dan produksi yang sama. Contoh dari pasar monopolistik yaitu industri makanan kemasan, peralatan rumah tangga, minuman, baju, dan lain-lain. Yang keempat, pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang dimana ada banyak sekali penjual, tetapi pembelinya hanya satu saja. Contoh dari pasar monopsoni yaitu yang memasarkan biji coklat. Yang terakhir, pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni yaitu pasar yang memiliki banyak sekali penjual dan beberapa pembeli. Contoh dari pasar oligopsoni diantaranya seperti bahan-bahan mentah ataupun hasil alam. Analisis pesaing. Apa itu analisis pesaing? Analisis pesaing adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis strategi bisnis pesaing untuk menentukan kekuatan atau kelemahan mereka dalam kaitannya dengan perusahaan atau penawaran. Mengapa analisis pesaing penting untuk dilakukan? Yang pertama, untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana pelanggan potensial mengevaluasi pesaing. Yang kedua, mendapatkan pemahaman yang baik tentang apa yang pelanggan butuhkan. Yang ketiga, membuat strategi untuk memperluas bisnis ke pasar baru dan bertumbuh pasar saat ini. Tujuan membuat analisis pesaing. Yang pertama, memahami kondisi pasar yang lebih baik, artinya membantu mengidentifikasi semua pesaing langsung dan tidak langsung saat ini dan potensial yang dapat menghambat masuk atau pertumbuhan pasar yang ada. Yang kedua, menemukan yang belum dimanfaatkan dan ancaman mendatang. Artinya, lebih mengarah kepada penemuan peluang yang sebelumnya belum dimanfaatkan, yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan jangka pendek atau jangka panjang. Ini juga memungkinkan kelemahan dalam siklus pengembangan produk bersaing serta pemasaran penjualan pesaing. Yang ketiga, memunculkan strategi yang baik. Artinya, meningkatkan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dan efisien
atau korporat dan kompetitif yang akan memberikan keunggulan tersendiri bagi perusahaan dalam persaingan. Dan yang terakhir, membantu mengembangkan hambatan kompetitif. Mengapa perlu? Karena pesaing yang tepat waktu juga membantu dalam mengembangkan hambatan untuk mencegah masuknya pesaing baru ke pasar. Strategi bersaing. Strategi bersaing menurut Porter adalah usaha mencari posisi yang berkompetitif yang dapat menguntungkan perusahaan dalam suatu industri, arena fundamental tempat persaingan terjadi. Strategi bersaing bisa dikatakan suatu pendekatan jangka panjang yang digunakan suatu bisnis untuk memperoleh keunggulan kompetitif di mata target konsumen mereka. Strategi bersaing mengarahkan perusahaan yang efektif secara operasional dengan segala sumber daya yang dimiliki. Mengapa perlu menyusun strategi bersaing? Karena dalam suatu usaha akan selalu ada persaingan di dalamnya. Dari situlah pembisnis menyusun strategi bersaing yang akan membuatnya mampu untuk bertahan di tengah-tengah persaingan. Dan pastinya strategi bersaing ini tidak hanya berpatokan pada keadaan kompetitor, melainkan juga melihat aspek dari konsumen. Tipe-tipe strategi bersaing. Yang pertama, strategi keunggulan biaya. Tujuan utamanya adalah supaya perusahaan dapat melakukan proses produksi dengan biaya terendah. Perusahaan akan mendapatkan penghasilan produk dengan biaya yang lebih rendah dari pesaingnya. Alhasil, perusahaan akan mampu menetapkan harga jual yang tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain. Yang kedua, strategi diferensiasi. Produk atau layanan perusahaan dibuat unik dan berbeda dari pesaingnya, di mana ini dapat dilakukan dengan cara memberikan produk atau layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan atau melakukan inovasi terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Strategi fokus atau spesialisasi. Perusahaan berfokus pada segmen pasar sasaran yang sempit. Strategi ini kemungkinan akan berhasil jika perusahaan mampu menciptakan produk atau jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Maksudnya, perusahaan yang menetapkan tipe strategi ini meyakini bahwa keunggulan biaya atau strategi diferensiasi dapat diterapkan pada pasar yang sangat luas maupun sempit. Bagaimana cara menyusun strategi bersaing? Yang pertama, mengenali situasi bisnis. Sebelum menyusun strategi ini, kita sebagai pembisnis harus mengetahui bisnis kita ini berkembang dengan baik atau tidak. Caranya ya kita menjalankan sesuai analisa SWOT yang sudah kita bikin. Yang kedua, meriset target pasar dan lingkungan persaingan. Suatu riset target pasar yang direncanakan dan dirancang dengan baik juga dapat membantu kita memilih di antara kemungkinan peluang pasar yang lebih besar dan luas. Yang ketiga, berinovasi. Apabila produk dan strategi kita selama ini ternyata sudah bagus dan dapat memenangkan pesaing, harus tetap melakukan inovasi karena supaya usaha kita tidak stuck di situ aja. Yang keempat, meningkatkan pelayanan dan brand awareness. Supaya bisnis kita semakin dikenal dan diingat oleh pelanggan, tentunya kita harus mempunyai brand bisnis yang menarik dan konsisten. Yang kelima, memperluas pasar. Memperluas pasar merupakan cara menyusun strategi bersaing yang efektif dalam bisnis. Kita bisa memperluas wilayah cakupan dan menargetkan lebih banyak konsumen baru. Yang keenam, memperbanyak koneksi mitra. Dengan memperbanyak koneksi dengan pihak lain dapat berupa melakukan kerjasama mitra atau partnership. Kita bisa menggunakan pengaruh dari orang-orang tertentu untuk mengenalkan produk kepada konsumen baru. Jadi kesimpulannya, satu, pada dasarnya, konsep pemasaran adalah memfokuskan pada pasar, berorientasi pada pelanggan, usaha pemasaran yang terkoordinir dan ditunjukkan untuk menghasilkan kepuasan
pelanggan sebagai kunci untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Yang kedua, ada 2 langkah untuk mengembangkan strategi pemasaran. Yang pertama, mempelajari dan menganalisis pasar sasaran yang potensial, kemudian memilih di antara pasar tertentu. Yang kedua, menciptakan marketing mix atau bauran pemasaran untuk memuaskan pasar yang dipilih. Yang ketiga, analisis pesaing adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis strategi bisnis pesaing untuk menentukan kekuatan atau kelemahan mereka dalam kaitannya dengan perusahaan atau penawaran. Yang keempat, alasan mengapa analisis pesaing penting. 1. Karena untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana pelanggan potensial mengevaluasi pesaing untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang apa yang pelanggan butuhkan, membutuhkan strategi untuk memperluas bisnis ke pasar baru dan bertumbuh pasar saat ini. Yang kelima, memahami kondisi pasar yang lebih baik, artinya membantu mengidentifikasi semua pesaing langsung dan tidak langsung saat ini, dan potensial yang dapat menghambat masuk atau pertumbuhan pasar Anda.